Bapak Ibu, silakan duduk. Iya, saya pagi ini membawa saudara untuk kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Kita buka Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Tolong ditampilkan ya. Matius 14 ayat 22, kita sama-sama baca. Dan ini kita menarik rema di dalam firman Tuhan ini sehingga apa yang saya mau sampaikan ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Matius 14, mari kita baca bersama. Yesus berjalan di atas air. Oke, hello. Ya, saya bacakan aja. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan baik-baik di sini. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Perhatikan ini, saya mau katakan sekali lagi. Lalu Petrus berkata dan berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Kau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ingat, sekali lagi saya ini tekankan, ini benang merahnya ada di sini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulur tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah saudara, saya menyampaikan firman Tuhan pada siang ini, judulnya adalah jangan menyerah. Kita melihat firman ini, tatkala Yesus berjalan di atas air, waktu dia menyuruh murid-muridnya ke laut, dia naik ke gunung, Tuhan Yesus naik ke gunung, bukit, dia untuk berdoa semalam-malaman. Dan murid-muridnya berjalan dengan perahu ke laut. Dan pada saat tengah malam, itu badai topang datang menghampiri dia. Nah saya teringat satu kisah, 28 tahun lalu, saya dengan Pak Tony, gembala jemaat di sini sama ibu, tahun 1998. Gereja ini pertama kali adakan retreat di Pulau Tomajo. Saya bersama Pak Tony sama istri, kita bertiga pergi survei lokasi di Pulau Tomajo. Tahun 98 nih, 28 tahun lalu. Waktu pergi nggak ada masalah. Laut tenang, kita sewa perahu, kita sampai ke Mempawah, kita sewa perahu, kita nyebrang ke Tomajo. Waktu pulang sore saudara, kita sudah selesai survei, pulang sore, itu sekitar
Jam 4 sore kita pulang, angin deras, angin kuat. Nah kita bertiga di dalam perahu itu dengan pembawa perahu itu ada di belakang, kita di tengah laut, itu gelombang, hampasan gelombang itu udah masuk ke dalam perahu. Saya berpikir ya sudah, kalau memang kita tenggelamlah ini. Kisah ini saya tidak pernah lupa, karena itu kita bertiga kalau ada beliau di sini, pasti beliau tahu itu. Karena kisah itu saya teringat ke 28. Tatkala aku baca firman itu, tiba-tiba aku diingatkan untuk ini. Jadi kita melewati badai gelombang yang begitu luar biasa. Dengan pertolongan Tuhan kita tiba di Mempawah. Dengan tidak kurang satu apapun juga. Itu pembuka saja. Mari kita dengar firman Tuhan, saudara. Ya, kita lihat di sini bahwa setiap dari kita pasti punya masalah. Setiap orang yang duduk di sini, siapapun dia, pasti kita punya masalah. Kecuali dia sudah dipanggil Tuhan, pulang ke Balikpapan atau ke Sukabumi, selesai masalah. Tetapi sepanjang dia hidup, tetapi sepanjang dia bernapas, pasti punya masalah. Nah masalah itu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan pingin kita lebih naik ke level yang lebih tinggi. Kita diberikan ujian supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita lebih diberikan masalah untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk berkomunikasi, bergaul intim dengan Tuhan, supaya kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada solusi yang tepat. Saya mau katakan kepada saudara saat ini, mari kita baca ayat 24. Tolong tampilkan ya, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Ini angin sakal melambangkan masalah saudara dalam hidup saudara. Saya definisikan angin sakal itu? Angin sakal itu adalah angin yang bertiup berlawanan arah dengan perahu, dengan arah pergerakan sesuatu objek, perahu atau kapal. Jadi angin sakal itu angin yang datang dari depan untuk beri ombak, gelombang, dan itulah yang dihadapi murid-murid pada malam itu. Nah, pertanyaan saya kepada saudara sekalian, saudara yang hadir pada pagi ini punya masalah apa? Kita lihat dari perspektif masalahnya. Bapak punya saudara, Bapak Ibu punya saudara apa? Kalau murid-murid punya masalah angin sakal, gelombang badai. Bapak Ibu punya masalah apa? Masalahnya ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah bisnis, masalah apa saja yang saudara alami dalam hidup saudara. Saudara tahu bahwa diizinkan masalah itu untuk saudara, untuk meningkatkan level saudara untuk naik lebih tinggi. Jadi kita bukan jadi anak-anak cengeng gitu. Kita mau, kalau betul-betul kita izinkan masalah, Tuhan izinkan itu masalah terjadi, pasti ada sesuatu rencana Tuhan untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan turun ke dalam itu. Jadi, saya katakan kepada saudara, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 12, dikatakan begini. Ada? Ya. Yakobus 5:13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Tidak ada tawaran lain, saudara. Tidak ada tawaran lain. Firman Tuhan bilang, kalau engkau menderita, engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa. Terkadang masalah datang dalam hidup kita karena kita tidak tahu solusi. Kita lari kepada orang. Kita minta petunjuk kepada orang lain. Kita datang, istilah sekarang curhat, ya, curhat kepada orang. Belum tentu orang itu memberikan jawaban yang tepat sesuai apa yang kita alami. Belum tentu, saudara, saya bilang.
Tuhan bilang katakan di Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dengan segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ini tawaran Tuhan loh buat kita. Tuhannya kita untuk kita tetap berdoa. Kita mengucap syukur. Apa sih yang kita mampukan, kita punya kekuatan? Gak ada saudara, gak bisa apa-apa, jujur. Saya mau katakan kepada saudara, gak bisa apa-apa. Tugas kita, tak kala kita punya masalah, tidak ada solusi lain. Solusi hanya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan jalan keluar kepada engkau. Saya mau katakan kepada saudara, kalau orang tidak pernah menderita, dia tidak pernah rendah hati. Karena di dalam penderitaan, orang dapat merenungkan betapa besar kasih Allah. Dalam kesakitan, dia tetap menyembah Allah. Dalam kesakitan, dia tetap mengucap syukur. Dan dia tetap memuliakan Allah. Sesakit apapun yang kamu alami, kamu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya kesakitan, kita tidak pernah punya masalah. Kita merasa kita diri sombong, kita merasa diri kita kuat, kita pandai, kita tidak butuh Tuhan. Tapi tak kala itu masalah itu datang, sesakit apapun, saya katakan kepada saudara, sesakit apapun yang saudara alami, engkau datang kepada Tuhan. Karena Dia jawaban yang tepat dalam hidup saudara. Poin 1 tadi, yang saya katakan berdoa dan mengucap syukur. Renungkan ini dalam saudara. Tatkala punya masalah, saya ulangi sekali lagi. Tatkala punya masalah, jangan engkau cari solusi dari dunia. Dunia tidak bisa menjawab engkau. Tapi engkau datang masuk ke kamar, engkau berlutut, engkau berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta roh Tuhan bekerja. Maka disitulah jawaban Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saudara lewat doa dan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Poin yang kedua, jangan mengeluh tatkala masalah itu datang. Matius 14 ayat 25 sampai 26. Tolong tampilkan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Saya ulangi sekali lagi, itu hantu. Mereka berseru. Lalu berteriak karena takut. Saya aplikasikan dengan Markus 4, 6 ayat 48. Ini ada korelasi dua firman ini. Ketika ia melihat betapa payahnya, nah saya katakan sekali lagi, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ini konsekuensi korelasi antara Matius 14 dengan Markus 6 tadi. Jadi Tuhan mereka berada dalam tuntunan Tuhan. Tuhan pantau mereka lewat jam 3. Dia katakan sudah payah saudara. Markus ini katakan mereka betapa payahnya dia. Semalam-malaman dia mendayung angin topan, dayung capeknya minta ampun. Ini buat murid-murid, buat kita. Tuhan, penderitaan aku udah panjang Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Aku mengeluh Tuhan. Aku gak mampu lagi perjalanan hidup ini. Sakit bertahun-tahun. Persoalan rumah tangga bertahun-tahun. Ekonomi bertahun-tahun tidak selesai.
bilang kau jangan mengeluh. Kunci tadi kita poin pertama tadi, datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Saya lanjutkan. Saya katakan kepada saudara, di dalam menyikapi masalah, janganlah engkau bersungut-sungut, janganlah engkau mengeluh. Karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh, saya katakan kepada saudara, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh itu membuat rumit masalah. Tidak ada solusi masalah itu. Nah, saya mengatakan kepada saudara, berhentilah mengeluh. Mulailah bersyukur kepada Tuhan. Berhentilah mengeluh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahaya mengeluh itu apa? Coba tampilkan. Bahaya mengeluh. Nah, bahaya mengeluh yang saya paparkan kepada saudara, menurut saya, kalau versi saudara yang lain, tapi saya dapatkan, saya mempelajari, bahaya mengeluh itu masalah hati, bukan keadaan. Mengeluh itu masalah hati saudara, bukan keadaan. Karena firman Tuhan katakan begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpencar kehidupan. Jadi firman Tuhan bilang ini, mengeluh itu masalah hati, bukan keadaan. Keadaan memang udah parah, keadaan udah orang Pontianak bilang sangsut. Tapi bukan keadaan itu yang membuat kamu ini, hati kita. Bagaimana kita bisa menyikapi supaya itu hati bisa mengucap syukur kepada Allah supaya masalah itu lewat. Engkau mengeluh juga nggak bisa selesai kok. Dulu berhari-hari nangis, bersungut-sungut juga tidak selesai masalah kok. Saya bilang ini perspektif dari kita punya masalah yang kita alami tiap hari. Lalu dia katakan, mengeluh terjadi bukan karena hidup terlalu berat. Nah, mengeluh itu terjadi bukan masalah keadaan kita terlalu berat. Tetapi karena hati kurang bersyukur. Betul? Betul saudara? Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hati kurang bersyukur. Sampai kita mengeluh. Tidak ada. Kembali kepada hati, makanya saya katakan tadi itu. Jagalah hatimu supaya ada ungkapan syukur kepada Allah. Kami kembalikan kepada engkau yang layak menerima segala ungkapan syukur kami. Poin kedua. Mengeluh itu menghambat pandangan iman. Saya mempelajari ini. Mengeluh membuat kita lupa melihat kebaikan Tuhan yang nyata di setiap hari. Jadi kalau engkau duduk mengeluh, engkau punya iman tidak bergerak. Engkau punya iman di situnya doang. Tidak ada punya pandangan ke depan, aku nih nanti mau gimana, imanku nanti aku akan keluar dari masalah. Enggak. Mengeluh itu membuat kamu terperangkap dalam masalah dan kau tidak bisa mencari jalan keluar untuk masalah itu. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu supaya kamu tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Lakukan saja, kerjakan saja. Jangan engkau bersungut-sungut, saudara. Kita lanjutkan. Solusinya gimana supaya tidak mengeluh? Ada solusi yang saya mau sampaikan kepada saudara. Pertama,
ubah keluhanmu menjadi doa. Jadi yang tadinya kamu mengeluh, ubahkan keluhanmu menjadi doa. Doa, 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 doa. Lakukan saja, kerjakan saja, jangan engkau berhenti berdoa. Karena tatkala engkau berdoa, ada mujizat di depan menunggu saudara. Ubah keluhanmu menjadi doa. Berhenti bersungut-sungut dan mulailah berdoa. Sampaikan sesuatu melalui doa kepada Tuhan. Poin nomor 2. Ubah kecewamu menjadi syukur. Percaya di balik setiap keadaan Tuhan sedang bekerja membentuk iman kita. Saya bilang, Bapak, ini perlu waktu untuk kita bentuk, untuk kita berjalan, mengucap syukur. Tapi ada proses berjalan sepanjang sana. Kalau engkau tidak pernah mengucap syukur, engkau tidak pernah berdoa, dan engkau terus menggerutu terus menerus di situ, tidak ada jalan, buntu. Tapi tatkala engkau datang bergumul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, lambat cepat masalah akan, saat tidak ada jalan, kalau ada satu pujian, saat tidak ada jalan, disitulah Tuhan buka jalan. Saya lanjutkan kepada saudara. Maka tatkala engkau mengeluh, tatkala engkau dalam keadaan putus asa, tatkala engkau tidak berdaya, tatkala engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Tuhan bilang di dalam Matius 14 tadi ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-27. Tuhan bilang, tenanglah, ini aku. Mari datang. Tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Tuhan yang ngomong, bukan saya ngomong loh. Ini Tuhan ngomong, firman Tuhan ini ngomong loh. Tatkala engkau datang berdoa, tatkala engkau mengucap syukur dan engkau tidak mengeluh, engkau mengubah segala sesuatu itu dari keluhan, dari bersungut-sungut menjadi doa dan ucapan syukur, maka Tuhan katakan, hai Pak Yos Anton, tenanglah, datanglah ke sini. Apa sih yang kita meragukan kalau kita punya Yesus dalam hidup kita? Engkau tidak percaya Yesus itu dahsyat. Wow, saya punya pengalaman hidup banyak saudara. Kalau cerita ini panjang ceritanya. Luar biasa, Tuhan baik. Dia katakan, jangan takut. Ini garansi saudara, garansi yang kita percaya iman kita. Kalau kamu cuma anggap ini slogan saja, tenang, hei. Bapak itu cuma ngomong tenang, hei tenang, jangan takut. Slogan. Tapi kalau engkau meresapi firman itu dan engkau katakan, yes Tuhan, aku tenang, aku tidak takut, aku ikut engkau. Dan aku tahu, seberapapun harganya, sepahit apapun, jaminan ada di dalam Yesus. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Poin kedua, jangan engkau mengandalkan manusia. Jangan berharap pada manusia. Terkadang di dalam masalah udah buntu. Doa juga buntu. Atau tidak juga doa tapi Tuhan tidak, kita salah berdoa juga buntu. Lari kemana? Ada teman datang curhat, yang saya katakan tadi, curhat. Lalu temanmu menjawab kamu dengan nasihat-nasihat yang secara persidunya, bukan lewat firman Tuhan, bukan dengan berdasarkan kebenaran firman. Tapi dia menuntun kamu, dia menasihati kamu.
seturut dengan apa yang dunia yang lagi ngetren sekarang. Makanya firman Tuhan dikatakan begini di dalam Mazmur 1. Berbahagialah, itu baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan ingatkan kita, tatkala engkau punya masalah, engkau tidak berdiri di dalam kumpulan, engkau tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, engkau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Solusinya adalah engkau berharap pada Tuhan. Kau berharap pada Tuhan, engkau punya pengharapan yang selalu Tuhan sediakan bagimu. Makanya saya mengatakan kepada saudara, selagi dia manusia, saya ulangi sekali lagi, selagi dia manusia, jangan berharap kepada manusia. Mengapa engkau tidak bisa berharap ke manusia? Poin 1. Dibilang apa? Lewat? Next lagi? Oh, tidak ada. Kenapa dia tidak bisa berharap kepada manusia? Manusia itu satu, terbatas dalam menolong engkau. Saya ulangi, manusia itu terbatas dalam menolong engkau. Yang kedua, manusia itu hari ini dia bisa bilang iya, besok dia bilang bisa tidak, pelin-pelan, tidak jelas, tidak pasti. Yang ketiga, kalaupun dia menolong, kalaupun dia memberi, besok dia ungkit-ungkit lah. Itu dia tuh, kalau dulu kan bukan aku yang nolong, mana bisa. Itu manusia, saudara. Pasti ceritakan, si A itu aku nolong dulunya. Kalau bukan aku dia gak bisa begitu. Manusia. Makanya saya bilang tadi, jangan engkau berharap kepada manusia. Karena manusia terbatas menolong engkau. Karena manusia, dia bisa pelin-pelan, besok ya, hari ini ya, besok tidak. Manusia, dia bisa memberi tapi dia mengungkit-ungkitkan apa yang pernah diberikan kepada saudara. Makanya di dalam Yeremia 5, 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong saudara, bukan kita ngomong. Berharaplah pada Tuhan, dia Bapa yang baik, dia gunung batuku, dia kota bentengku, tempat aku berlindung. Maka berharap pada Tuhan, pasti tenang hidupmu, tidak akan kamu dipermalukan. Itu janji Tuhan kepada kita. Saya kutip dalam 1 Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Ini jaminan firman Tuhan, saudara. Kalau engkau berlindung pada Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seburuk apapun, Tuhan izinkan persoalan itu berjalan dalam hidup kita. Tentu di sana dia akan menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Ada lagu tadi dibilang, kalau engkau berjalan menabur dengan mencucurkan air mata, engkau pasti pulang membawa sorak-sorai dan berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6. Poin yang ketiga. Jangan membenci, lepaskan pengampunan. Poin yang ketiga, saya ulangi sekali lagi, jangan membenci, lepaskan pengampunan. Nah ini terjadi dalam kehidupan kita, siapapun kita di sini, termasuk juga saya yang ngomong,
ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Dia katakan, di dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam hubungan kita dengan sesama, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam bidang apa saja, ada kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan di dalam hubungan kerja. Merasa dirugikan, terjadi sakit hati, kekecewaan yang mendalam sehingga menimbulkan kebencian, kepahitan yang timbul dalam hubungan dengan sesama. Saya contohkan begini saudara, kita di dalam satu kantor, atau kalian di dalam bisnis satu sama lain. Ada teman, atau ada kebijakan pimpinan merugikan saudara. Lalu saudara merasa tidak tenang, saudara merasa diintimidasi. Saudara merasa bahwa, aduh aku kerja udah gak tenang deh. Tiap hari diintimidasi, tiap hari kebijakan itu merugikan saya, membuat saya tidak tenang. Atau dari rekan bisnis itu menipu. Dia membuat kita jadi segala macam sehingga kita punya kehidupan tidak tenang. Otomatis timbul kepahitan di hati saudara. Otomatis timbul kebencian di hati saudara. Saudara tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah dengan kondisi seperti itu di dalam pekerjaan saudara, dengan bisnis saudara, sekalipun orang menyakiti saudara, apakah saudara siap untuk mengampuni dia? Apakah saudara siap untuk berdoa, memberkati dia? Itu pertanyaan kepada kita semua saudara. Siap enggak? Orang menyakiti engkau. Mana mungkin Tuhan dia menyakiti aku mau berdoa buat dia. Mana mungkin Tuhan dia menyakiti aku mau mengampuni dia. Enggak bisa Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini firman Tuhan ngomong loh, bukan aku ngomong saudara. Firman Tuhan ngomong. Kasihilah musuhmu. Dia ciak kau, makan kau, rugikan kau, ya kasih aja. Jangan sumpah cerapa, janganlah timbul niat jahat. Aku nih habis nanti kau ini. Atau di kantor, pimpinan punya kebijakan bikin kita nggak tenang, kita nggak puas, kita merasa dirugikan, kita segala macam nggak tenang. Sakit hati dengan pimpinan, sakit hati dengan teman-teman sekerja. Teman-teman suka jilatin deh, diangkat naik. Lalu aku nih berkat jujur segala macam, kok aku begini-gini aja, kok aku gini. Ada timbul kekecewaan dalam diri saudara. Firman Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka. Itu firman ngomong. Kalau daging sih pak, gigi ganti gigi. Lu tonjok, aku tonjok juga lu. Tapi kalau engkau mau melihat mujizat terjadi atau solusi yang terjadi dalam hidupnya, engkau tetap mengasihi musuh itu. Nanti saya ada punya kesaksian saudara sehingga saudara akan lihat kita bagaimana Tuhan bekerja dalam segala lini yang begitu luar biasa. Saya lanjutkan. Pada saat itu saya bilang, kalau kita tidak hati-hati, iblis bisa mengambil keuntungan dalam kita punya hubungan kerja, hubungan bisnis, bisa aja. Tadi pagi saya lihat IG, itu orang yang menyuarakan kebenaran itu disiram air keras ya, kalau kalian tahu ya, disiram air keras. Mukanya hancur, badan hancur. Karena ada dendam, sakit hati yang tidak terobati. Nah, saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara punya masalah, saudara tidak pandai mengolah hatimu, saudara bilang nanti aku bunuh ya, aku bunuh dia ya. Iblis bisa mengambil kesempatan saudara, agar kepahitan timbul kepada orang itu. Aku lihat dia, aku benci kepada dia, aku tidak bisa mengampuni dia, karena dia menyakiti hatiku terlalu dalam.
Tuhan bilang harus mengampuni. Saya lanjut, saya mengatakan kepada saudara, itu dalam firman Tuhan di dalam ini, Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Mana dia tadi? Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Dengar baik-baik. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Itu firman Tuhan, bukan aku ngomong. Lanjut. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hati-hati. Itu tipis banget. Kalau engkau tidak hati-hati, iblis bisa mengambil kesempatan. Karena diperlakukan tidak baik. Karena aku dicia terlalu banyak, aku habis-habisnya duit aku, habis dicia orang. Cia ya, Pak Habib, cia kan? Betul kan cia kan? Ya cia. Dimakan orang habis. Bagaimana Pak aku bisa mengampuni dia? Hati-hati ini loh. Firman Tuhan ini, hati-hati. Kalau engkau tidak hati-hati, iblis mengambil keuntungan. Engkau bisa membunuh. Engkau bisa iri hati. Engkau bisa dengki. Engkau punya kepahitan. Yang kedua dia bilang, jangan-jangan engkau salah berdoa. Sehingga doamu tidak terjawab. Renungkan saudara. Jadi saya mengatakan, minum dulu saudara. Firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu berdiri berdoa, kamu teringat kepada saudaramu yang engkau belum mengampuni, atau engkau mempersembahkan sesuatu, engkau teringat kepadamu, kepada saudaramu yang belum mengampuni. Tuhan bilang, tinggalkan persembahanmu itu. Kamu pergi dulu. Baca firman Tuhan ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jelas? Ini firman jelas saudara. Tuhan minta berdamai. Tidak ada kepahitan dalam hati lagi. Lepaskan pengampunan. Supaya engkau bisa mengalami terobosan di dalam hidup saudara. Jadi, lepaskan pengampunan. Perbaiki hubungan yang sesama, otomatis perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Antara vertikal dan horizontal, di berjalan itu harus searah. Saya lanjutkan. Terkadang persoalan yang datang dalam hidup, yang kita alami dalam kehidupan kita setiap kali, dalam hari-hari hidup kita, itu terlalu sakit. Bagaimana Pak kalau aku mau mengampuni dia? Saya ulang ini, bagaimana aku bisa mengampuni dia? Terlalu sakit Pak, dibuatnya. Sakit banget Pak. Bagaimana aku melihat mukanya aja aku gak mau lihat. Ini persoalan. Tapi Tuhan bilang, ampunilah dia. Karena terkadang dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Makanya saya bilang tadi, di dalam doa Bapa kami,
Diajarkan ini, saya teringat ini, makanya waktu saya pikirkan firman Tuhan ini, dikatakan doa Bapa kami, katakan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Selanjutnya, jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Saudara masih keras hati untuk tidak mau mengampuni? Ini firman Tuhan. Saya ngomong ini bukan maunya saya loh. Firman Tuhan yang aku ambilkan di Matius ini. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapa di sorga untuk tidak bisa mengampuni saudara. Bapa di sorga tidak bisa mengampuni saudara. Kalau saudara mengampuni orang, tentu Bapa di sorga akan mengampuni saudara. Ada satu contoh kisah begini. Ini yang saya ngomong di gereja sana, bukan di sini ya. Di luar sana. Ada teman satu gereja. Dia berbisnis, dia orang dalam gereja. Sama-sama orang dalam gereja. Anak Tuhan loh, sama-sama loh. Anak Tuhan. Makan, kabur, hilang. Satu ketika datang ke gereja, udah parkir nih. Parkir sama-sama. Kebetulan lihat, dia itu aku, dia betul dia aku. Waduh, udah putar jalan deh, enggak usah ketemu dia, enggak usah lewat dia deh, putar jalan deh. Tapi Tuhan bilang, ampuni, berdoa mengampuni. Minggu depan datang lagi. Pas duduk di bangku depan, kita datang duluan, dia duduk di bangku depan nih. Dia lagi. Ada lagi, Tuhan, aku memang ampuni. Dia lagi nih Tuhan. Tuhan bilang ampuni, kamu mau apa? Kamu gak bisa mengampuni. Tuhan gak mengampuni kamu. Lepaskan pengampunan. Doa lagi, pulang doa lagi. Minggu depan datang lagi ke gereja. Ketemu pas-pasan. Mengelak nggak bisa depan muka, nggak bisa lari lagi. Ya udah, salam. Dalam hati nih. Aduh, sakit Tuhan. Tuhan bilang ampuni loh. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, firman Tuhan tadi, engkau menguji hatimu. Tatkala hatimu sudah lihat orang itu sudah bisa, nggak ada dendam lagi, nggak ada kepahitan lagi, udah nggak ada lagi apa-apa, beres, berarti beresmu juga dengan Tuhan. Selesai. Tapi kalau lihat dia ada dendam, ada kepahitan, saudara belum beres dengan Tuhan. Jadi saudara bisa uji dengan hati saudara. Kalau saudara masih lihat musuhmu, orang yang pernah ciamu, orang pernah makanmu, orang pernah bikin saudaramu susah. Kamu masih melihat dia, masih benci, masih kepahitan dengan dia, masih sakit hati dengan dia, itu kamu belum beres dengan Tuhan. Makanya Tuhan tadi katakan, beresmu dulu. Kalau engkau mau datang berdoa, beresmu dengan temanmu dulu. Dengan saudaramu bereskan dulu supaya engkau bisa datang kepada Bapamu, supaya doamu tidak terhalang.
Saudara mau menggerutu bagaimana dengan Tuhan, jungkir balik dengan Tuhan juga. Nggak ada solusi itu kalau memang kamu nggak bisa mengampuni, kamu nggak bisa mempereskan dengan sesama. Kamu mau cerita apapun nggak bisa, saudara. Yang tahu dirimu adalah dirimu dengan Tuhan. Kamu bisa bersandiwara dengan manusia, tapi dengan Tuhan kamu nggak bisa bersandiwara. Yang tahu dirimu ada kepahitan, ada sakit hati atau tidak, adalah dirimu. Tatkala dirimu bebas, dirimu bisa melepaskan pengampunan, dirimu bisa melepaskan semua itu, maka tidak ada lagi. Maka doamu akan terobosan sampai ke surga. Dan Bapa dengar itu. Amin, saudara. Amin. Amin. Kita lanjut. Poin keempat. Jangan engkau menyerah. Bangkit, datang kepada Tuhan. Saya bacakan Matius 14 ayat 29 sampai 30. Segera Yesus mana dia tadi? 29 sampai 30. Datanglah, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan memulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat yang ke-31, segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pertanyaan saya kepada saudara, pada saat Petrus datang kepada Tuhan, badai udah reda apa belum? Halo? Pada saat Petrus ini datang kepada Tuhan, badai yang sedang berkecamuk itu udah reda apa belum? Halo? Belum. Badai masih berkecamuk. Masalahmu engkau datang kepada Tuhan, engkau mencari Tuhan. Maka Tuhan bilang, hei datanglah kepadaku. Karena masalah. Engkau masalah, Tuhan undang. Badai itu datang bertiup, badai itu dalam masalah rumah tanggamu, badai sakit penyakitmu, badai ekonomimu, badai kau punya hubungan suami istrimu, badai segala dalam rumah tanggamu. Tuhan bilang, hai datanglah kepadaku, aku segera menolong kau. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau menyerah. Sekalipun apapun yang terjadi, kehidupan saudara, jangan engkau menyerah. Engkau bangkit, datang kepada Tuhan. Dengan iman yang teguh, dan engkau pasti katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Aku datang kepada engkau. Engkau tolong aku sehingga aku dapat jalan keluar dari masalahku. Disitulah kita melihat imanmu yang menyelamatkan engkau. Tatkala engkau berseru kepada nama Yesus, engkau berseru kepada nama Yesus, dia akan datang menolong engkau. Makanya diundang, datanglah. Engkau yang punya masalah, engkau yang punya problem kehidupan apapun, engkau yang ada di dalam kita, engkau punya badai kehidupan apapun, datanglah kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah banyak yang silih berganti. Kita lihat Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon jatun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba, terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
Namun aku akan beria-ria dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku bergejolak, berjejak di bukit-bukit. Lanjut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allahku menyertai aku. Lanjut. Next. Hello. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selamanya. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi di dalam masalahmu, sekalipun apa yang terjadi dalam engkau, jaminan Tuhan ada bersama dengan engkau. Saya ambil beberapa firman Tuhan, saya contohkan itu. Sekalipun apa yang terjadi, pusat penyembahanmu, pusat pandanganmu, imanmu tertuju kepada Yesus, maka engkau akan melihat solusi Tuhan buatkan itu yang terbaik dalam hidup saudara. Haleluya. Saya simpulkan, saya punya khotbah siang ini. Di dalam keterbatasan, di dalam ketidakmampuan, ketika lutut bertelut untuk berdoa, air mataku tercurah, maka kuasa Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup saudara. Kalau engkau bangkit kembali kepada Tuhan, engkau tidak mengandalkan lagi engkau punya kekuatan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Saya undang pemusik naik. Saya simpulkan kepada saudara firman Tuhan pada pagi ini. 1, tidak ada proses yang diizinkan Tuhan tanpa batas. Selalu ada batasnya. Yang kedua, tidak mungkin pergumulan itu dibuat tidak ada batas. Tetapi pergumulan itu selalu ada batasnya. Yang ketiga, ikut saja proses Tuhan. Kelihatannya lama, tetapi itulah yang terbaik. Hari ini saya mengatakan kepada saudara, Tuhan tidak buta. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Maka Tuhan bilang begini kepada saudara, hai kamu yang letih lesu dan punya beban berat, datanglah kepadaku. Tuhan undang kita datang kepada Dia. Maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan pagi ini kepada saudara dan saya pagi ini, dalam menghadapi kita punya masalah, badai dalam hidup. Pertama, kita harus datang berdoa dan bersyukur. Yang kedua, kita harus tidak mengeluh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita tidak mengandalkan manusia, tapi kita andalkan Allah. Keempat, kita harus melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti hati kita. Dan poin keempat, terakhir, bahwa engkau di dalam problem masalah kehidupan kita, engkau tidak menyerah, tapi engkau datang kepada Tuhan. Kau bangkit dan Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Aku akan menolong kau. Sebagaimana Petrus datang kepada Dia dalam badai gelombang pun, Petrus datang. Tuhan bilang, hei, Tuhan mengundang dia, datang. Datanglah Petrus, sekalipun badai belum reda, sekalipun masih topan gelombang masih berjalan,
Sekalipun dalam rumah tangga kalian masih tergoncang, ekonomi masih bergoncang. Persoalan rumah tangga, pekerjaan, bisnismu masih tergoncang. Datanglah kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku rasa Kau Allahku. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta, ku aman Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku aman Kau Allahku. Saudara, pagi ini saya berikan kesaksian hidup saya. Pada bulan November tahun 2024, di kantor saya itu ada perubahan manajemen. Direksi kita diganti. Dan pergantian itu datang di kantor, dan dia datang, direksi yang baru datang dengan dia punya tim lengkap. Tim HRD-nya, tim engineering-nya, tim legalnya datang ke kantor, merubah konstruksi manajemen yang ada di dalam kantor itu. Dan di bulan pertama direksi itu memanggil saya. Dia katakan begini, saudara, Pak John, saya minta Bapak untuk pensiun. Saya kaget, saudara. Saya kaget. Saya bilang begini, Pak, anak saya masih kuliah. Saya punya anak yang tua itu kan masih ambil spesialis bedah. Masih 2 tahun lagi. Saya bilang, Pak, izinkan aku 2 tahun lagi deh. Aku kerja 2 tahun lagi. Karena anak saya butuh biaya. Aku masih butuh biaya karena aku punya anak masih kuliah. 2 tahun lagi, saya bilang. Oke. Setelah itu dibilang oke. Bulan berikutnya, dipanggil lagi saya. Dibilang begini kepada saya. Kalau begitu begini aja Pak John. Saya hitung gaji Pak John 2 tahun. Saya bayar full. Yang penting Bapak harus pensiun. Wah, saya udah mencium ini gelagat udah gak bagus. Saya udah mencium ini gelagat udah gak bagus. Jadi saya kalkulasi, hitung 2 tahun aku punya gaji dibayar full. Lumayan juga untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak katakan kepada dia. Aku tidak katakan bahwa aku terima, tidak. Aku diam 1000 bahasa. Saudara tahu, disitulah timbul intimidasi, disitulah timbul penekanan, disitulah timbul masalah dalam pekerjaan saya.
Saya setiap kali kerja, penekanan-penekanan itu datang ke saya tidak enjoy lagi saudara. Saya tiap hari berdoa, Tuhan aku mengampuni direksi ini. Tuhan aku berdoa kepada dia, aku berdoa kepada anak dia, aku berdoa kepada rumah tangganya. Aku berdoa kepada orang-orang yang mengatur strategi untuk bisa mempensiunkan aku secara dini. Berdoa. Pekerjaan hati sudah tidak tentram. Hati sudah tidak tentram saudara. Pekerjaan udah anggap. Segala setiap kali dia telepon saya punya hati udah tertolak. Udah rasa gelisah, udah rasa nggak enjoy, nggak bisa lagi. Aku jalani itu ada sekitar 7 bulan saudara. Dalam berjalan. Tapi aku sudah berpikir, sudah kalau memang dia mau pensiun. Aku sudah jalan tadi. Saudara tahu, di dalam perjalanan tadi, setan iblis berkata di hati, udah kamu pergi cari orang. Kamu pergi cari orang aja untuk backup kamu lah, cari solusi kemana. Tapi aku padamkan itu, aku berdoa. Tidak, aku tidak mengandalkan manusia. Aku mengandalkan Allahku. Yang kedua, karena kita kerja di tambang, ada temanku, teman saya punya tambang. Aku juga sampai ke sana, dia bilang, aku telepon dia. Boleh aku ketemu? Boleh, datang ke sini. Ketemu, sampai di kantornya dia, gak bisa ngomong, mulut ini gak bisa ngomong. Bahwa aku mau pindah, aku bisa nggak? Aku gabung. Gak bisa mulut ini ngomong. Ngomong lara sini. Udah pulang. Gak ada. Gak niat apa-apa. Terus saya berdoa. 1 tahun itu saudara saya berdoa. Berdoa mengampuni aku punya direksi ini. Berdoa mengampuni orang-orang yang di belakang dia untuk memaksakan aku ini. Jadi dia punya tim datang sini, dia bikin perubahan manajemen dalam kantor itu udah bersedia lah. Jadi kita yang lama di situ sudah merasa udah tidak cocok untuk bekerja. Seolah-olah diciptakan untuk itu. Saya tidak putus asa dan saya tahu saya harus mengampuni. Tidak ada pilihan lain. Saya harus mengampuni. Saya harus mengampuni. Saya mengucap syukur sekalipun pahit. Sekalipun itu bebanku berat, aku tetap mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa beban ini aku yang pikul. Lepaskan pengampunan. Komunikasi dengan dia seolah-olah di depan dia, iya. Jujur sebagai manusia, ada dongkolnya juga. Ada nggak enaknya juga. Karena aku udah tahu dia punya tujuan. Bagaimana aku di-outkan dari situ. Berdoa. Seketika itu firman Tuhan datang waktu aku doa pagi. Firman Tuhan datang begini. Ditampilkan ya. Ibrani 10, Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho. Dan setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saya menangkap firman ini, saudara tahu. Saya menangkap firman ini. Jam 5 subuh, saya datang di kantor. Saya putar, saya masuk dalam ruangan saya. Saya doain putar ruangan saya 7 kali. 7 kali aku berdoa, putar ruangan itu. Ini kisah nyata. 7 kali aku mutar itu. Saya punya tempat duduk, saya punya kursi itu, saya putar. Saya bilang, Tuhan, aku mengokohkan kedudukanku. Tidak ada satupun yang bisa menggeserkan aku dari kedudukanku. 3 hari berturut-turut jam 5 subuh. Istriku tahu. Saya datang ke kantor berdoa. Memutar 7 kali apa yang dikatakan firman Tuhan. Tembok Yerikho itu runtuh karena ada dikelilingi 7 hari. Saya mengelilingi ruangan aku, kursi aku itu, mejaku itu 7 kali. Dalam 3 hari berturut-turut. Oke? Itu saya lakukan. Berdoa, timbul bulan Oktober tahun 2025 kemarin. Saya berdoa,
Terus tiba-tiba setelah selesai berdoa subuh, tiba-tiba Tuhan taruhkan begini, mana-mana tadi. Firman Tuhan tadi di mana? Mazmur 33 ayat 10-11. Tolong sampaikan Mazmur 33 ayat 10-11. Dia katakan begini, bulan Oktober nih, jadi sepanjang November sampai ke Oktober udah mau sampai setahun. Dalam setahun itu bergerak, kerja udah gundah gulana, udah gak tenang. Tiba-tiba firman Tuhan datang begini, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Yes, aku takkan ini. Tuhan gagalkan itu. Aku selesai berdoa, aku turun ketemu istri saya. Ma, ini Tuhan gagalkan loh. Tuhan gagalkan loh, Tuhan gagalkan loh. Tuhan gagalkan loh rencana bangsa-bangsa. Tepatnya di 8 November tahun 2025 kemarin. Ada RUPS, rapat pemegang saham di Jakarta. Keputusan direksi diganti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tanggal 10 November, pengumuman di kantor pusat, di kantor kita di sana, di kantor. Tanggal 10 November, diumumkan bahwa direksi akan keluar dari kantor. Nah, dia keluar, dia angkut dia punya tim semua keluar. Yang tim HRD tadi, tim engineering tadi, tim legal tadi, semua ikut keluar. Disinilah saya melihat betapa dahsyatnya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Di saat badai, oh haleluya Yesus. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku rasa kau Allah. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku akan kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tersembah kau Allahku. Bapa, firman-Mu hamba telah sampaikan. Roh Kudus, mari Engkau bekerja di hati umat-Mu, di hati jemaat-Mu siang ini. Meteraikan firman itu, sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Sehingga diberkatilah Engkau, diberkatilah seluruh hidupmu, seluruh kehidupan rumah tanggamu. Dan apapun yang Kau kerjakan lewat tanganmu, Tuhan buatkan itu berhasil dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah selesai berbicara. Kiranya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Amin.